Oke, kita awali dari filsafat pendidikannya. Ini kalimat dari beliau yang terkenal sekali. Istilahnya juga kan dipakai hari ini masih. Dadiya kiai sing kemajuan, ojo kesel anggonmu nyambut gawe kanggo Muhammadiyah. Jadi di kalimat ini ada 3 makna. Yang pertama kesolehan, yang kedua kemajuan, keilmuan, dan yang ketiga pengabdian. Jadi itu kan ada kiai, keywordnya kan di situ, kemajuan dan nyambut gawe. Jadi mengabdikan ilmu dengan dasar kemajuan, dengan basis kekiaian. Jadi ada kesolehan, ada kealiman, ada alim, ada amil. Amil itu pekerja. Jadi kuncinya pendidikan itu alurnya seperti itu. Dilandasi dengan kesolehan, akhlak yang baik, kemudian penguasaan keilmuan. Disitulah nanti akan lahir kemajuan, baru setelah itu pengabdian. Kalau tidak ada landasan kekiaian, kesolehan, ya nanti kita tidak punya dasar, kehilangan kerangka hidup kebaikan tadi. Kalau tidak ada ilmu, tidak ada kemajuan, ya kita akan mandek, statis. Kalau tidak ada nyambut gawenya, tidak ada pengabdian, tidak ada amalnya, ya sia-sia, tidak ada gunanya. Berhentinya cuma di ceramah-ceramah, di perpustakaan, di buku-buku. Bukunya tambah banyak, perpustakaannya tambah banyak, tapi kualitas hidup tidak meningkat. Kenapa? Karena ilmunya tidak diterjemahkan dalam amal. Jadi pendidikan yang berkualitas itu ya kiai tapi yang kemajuan. Makanya tujuan pendidikan kalau versinya Kiai Dahlan ya lahirnya seorang ulama yang intelek, atau sebaliknya intelek yang ulama. Jadi ulama yang punya wawasan keilmuan luas, atau seorang ilmuwan yang punya wawasan keagamaan memadai. Jadi dua-duanya butuh. Jadi sejak zaman Kiai Dahlan ternyata kesadaran untuk tidak mendikotomikan ilmu dan agama sudah disadari. Jadi kalian tidak perlu capek-capek pinjem gagasan-gagasannya orang luar untuk mencari gimana sih relasi ilmu dan agama. Para founding fathers di negara kita dulu sebenarnya sudah hampir semua punya kesadaran ini. Jadi tujuannya ulama yang intelek, intelek yang ulama. Kalian harus punya kualifikasi dua-duanya. Saya tidak tahu kalian ini sudah intelek dan sudah ulama, apa belum intelek dan belum ulama. Ulama itu berarti yang punya kualifikasi keilmuan, berarti profesional. Jadi intelek itu keluasan wawasanmu. Terus karena itu Kiai Dahlan kemudian dalam mengembangkan pendidikan, beliau memadukan antara sistem sekolah seperti yang beliau pelajari dari sekolah-sekolah tempat beliau ngajar, sekolahnya Belanda, dan juga sistem pesantren. Jadi antara sekolah dan pesantren. Jadi modelnya bagaimana? Ketika beliau mengajar di sekolahnya Belanda, nambah pelajaran agama. Kemudian di sekolah-sekolah yang beliau dirikan, ya wawasan agama ya, wawasan pengetahuan umum juga iya. Ya bentuknya mirip madrasah yang kita lihat hari ini. Jadi ya umum ya agama.
Kalau sebelumnya yang sekolahnya Belanda ini kan isinya umum. Sementara yang pesantren-pesantren murni agama. Dalam cermatannya Kiai Dahlan ini dua-duanya penting. Hari ini kita butuh wawasan-wawasan keilmuan umum. Tapi agama juga jangan ditinggal, karena dasar hidup paling fundamental agama. Maka jalannya berarti apa? Ya digabung dua-duanya. Tidak boleh orang sama sekali tidak mengerti ilmu agama atau sama sekali anti pengetahuan umum. Kalau kita tidak menguasai yang umum-umum, kita akan dijajah di situ. Jadi kalau kita tidak menguasai ilmunya, seperti saya bilang tadi, kita akan dijajah oleh yang menguasai ilmunya. Kalau kita ketinggalan agama, ya kita kehilangan hal yang fundamental. Kita kehilangan identitas paling asasi dalam kehidupan beragama kita. Maka dua-duanya harus ada. Itulah maka cita-citanya Kiai Dahlan itu pendidikan yang integral, pendidikan yang antara umum dan agama nyambung. Oke. Gimana dengan pendidikan untuk perempuan? Yaitu ada cerita yang terkenal sekali, bagaimana dialognya Kiai Dahlan dengan seorang santri putri, anak-anak muda perempuan Muhammadiyah. Jadi cara beliau memprovokasi teman-teman perempuan muda ini biar mau sekolah yang tinggi. Kalau ini hubungannya dengan jadi dokter, apakah kamu tidak malu, katanya Kiai Dahlan, kalau auratmu dilihat laki-laki? Nah, anak-anak perempuan ya mesti aja malu. Kalau engkau malu, mengapa jika engkau sakit lalu pergi ke dokter laki-laki? Apalagi ketika hendak melahirkan anak. Bahaya itu. Kalau dokter laki-laki melihat, kamu kan malu. Nah, jika engkau benar-benar malu, hendaknya engkau terus belajar dan jadilah dokter sehingga ada dokter perempuan untuk kaum perempuan. Nah, ini kan retorika yang bagus untuk mendorong teman-teman perempuan sekolahlah yang tinggi, biar tidak tergantung sama laki-laki. Kalau ini kan hubungannya sama dokter ya. Sebenarnya di semua bidang jangan tergantung, mandirilah. Karena tergantung itu ya tidak sehat secara tauhid. Satu-satunya yang boleh kita tergantung kan hanya Allah. Jadi perempuan juga jangan tergantung sama laki-laki, laki-laki juga jangan tergantung sama perempuan. Masing-masing harus mandiri, satu-satunya tempat bergantung Allahus Somad, hanya Allah. Katanya kan tadi sudah hafal surat Al-Ikhlas. Kenapa kok tidak jalan? Malah dimarahi sama Kiai Dahlan nanti. Katanya hafal, tapi nggak dijalankan. Menjalankan surat Al-Ikhlas itu ya, hidup itu hanya innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Kita tidak tergantung pada apapun, pada siapapun, hanya Allah dan menuju Allah. Termasuk yang dilakukan oleh Kiai Dahlan ini untuk biar teman-teman yang perempuan, karena dalam situasi zaman itu perempuan kan rasanya tergantung sekali sama yang laki-laki. Maka harus mulai diawali dari pendidikannya.